Halo, apa kabar sobat informatika? Nah, di sini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika, yaitu sejarah perkembangan komputer. Nah, capaian materinya sendiri yaitu adalah menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarahnya. Nah, untuk studi kasus ya di sini bagaimana cara perkembangan komputer sampai saat ini. Nah, sebelum kita bahas untuk sejarahnya, kita harus kenal lagi lah ya, lebih mengenal lagi tentang apa itu si komputer ya. Komputer ya. Jika mendengar nama ini, maka yang terbayang di pikiran kita adalah modernisasi, yaitu adalah gambaran komputer yang ada pada zaman zaman inilah atau komputer saat ini. Nah, karena di era modern ini sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari komputer, mulai dari bekerja, belajar online hingga bermain game. Akan tetapi, meskipun sudah sering kalian gunakan, ya, apakah kalian mengetahui revolusi komputer? Ya, sudah apa belum? Ya, itu revolusi komputer dari awal ditemukan sampai saat ini, tentunya belum ya. Di sini ya, komputer ya diciptakan pertama kali digunakan untuk membantu manusia melakukan perhitungan matematis dan komputasi numerik yang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini mendasari kenapa perangkat ini dinamakan komputer. Yaitu diambil dari bahasa Latin computare yang artinya menghitung ya. Mungkin kalau tidak ada kata apa penemu menghitung, mungkin komputer tidak bisa ini ya, tidak bisa digunakan atau muncul. Ya, seiring perjalanan waktu dan inovasi ya yang dilakukan, maka definisi komputer pun mengalami pergeseran makna lebih luas, di mana komputer merupakan perangkat elektronik untuk menghitung cepat ya, yang mampu menerima inputan data digital kemudian melakukan pemrosesan di memori sesuai aplikasi yang digunakan sehingga dapat hasil akhir ya, berarti dari pemrosesan inputan tadi dapat hasil sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, ini adalah beberapa inspirasi dari sejarah perkembangan komputer ya. Berarti komputer itu ada ya, itu ada inspirasinya ya, atau termotivasi atas penemuan-penemuan yang terdahulu. Ya, di sini ya, adalah alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer. Ada sempoa ya, dianggap sebagai menjadi awal dari munculnya komputer, kemudian kalkulator, roda numerik ya, di situ berisikan 8 roda putar bergerigi ya, yang tentu saja digunakan sebagai pengolah angka. Di sini juga ada mesin analitik ya, sebuah mesin otomatis yang digunakan atau ditemukan oleh Charles Babbage ya. Nah, di sini juga mesin tik ya, yang memiliki beberapa set tombol-tombol, apabila ditekan maka menyebabkan huruf tercetak pada dokumen. Nah, melihat apa penemuan-penemuan ini ya, kita bisa melihat bahwa banyak dari penemuan ini yang diterapkan di dalam sebuah komputer ya pada saat ini. Ada semua, ada menghitung data ya, mengolah data ya. Di kalkulator juga ada mesin analitik ya. Sekarang komputer sekarang juga bisa melakukan analisis ya. Kemudian mesin tik ya, mesin tik ya digunakan untuk membuat dokumen. Sekarang juga banyak beberapa aplikasi yang ada di komputer yang digunakan untuk mengelola sebuah dokumen. Nah, untuk sejarah perkembangan komputer, kita langsung masuk ya. Di sini ada sejarah perkembangan komputer. Ya, komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Ya, komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Ya, komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Ya, sekarang banyak komputer cerdas seperti smart home. Ya, kita juga bisa mengontrol apapun yang ada di rumah kita menggunakan komputer. Akan tapi ya, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Nah, ternyata sejarah mesin komputer dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan abacus ya. Nah, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Nah, kemudian komputer dapat diprogram. Nah,
untuk yang merancang komputer ya itu adalah Charles Babbage ya. Dengan pemrogram pertamanya ya ialah seorang wanita yang bernama Ada Lovelace ya. Di sini itu adalah ada karakter-karakter dari penemunya. Nah, kemudian model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ya mesin Turing. Ya, mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Ini adalah orangnya, Alan Turing. Kemudian mesin Turing merupakan model komputasi, ya, sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita, ya. Nah, dengan mengacu ke sebuah tabel aturan, walaupun sangat sederhana. Nah, diberikan sebuah algoritma komputer, ya, sebuah mesin Turing dapat menyimulasikan logika algoritma yang dirancang. Ya, berarti kalau mau merancang ya, tentunya harus menggunakan logika dan algoritma yang tepat ya. Mesin abstrak sederhana ini ya menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otoma yang mendasari dari otomasi ya. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi ya. Nah, kemudian mempelajari sejarah sangat penting untuk belajar dari masa lalu, belajar tentang keberhasilan dan kegagalan. Nah, jadi di dalam kegagalan ada keberhasilan. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah, kita tahu bagaimana cara mengatasi kegagalan tersebut. Ya, konsepnya kita tahu. Sehingga kita bisa dapat manfaat dari belajar dari sejarah. Serta betapa mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen-komponen yang lebih tangguh dengan ukuran yang makin kecil tetapi kapasitas dan kinerjanya makin tinggi. Mesin komputer juga lahir dari sebuah konsep ya. Nah, ini betul ya, tanpa adanya konsep ya, atau pemikiran untuk membuat sebuah komputer ya, nah maka komputer tidak akan tercipta ya. Harus ada konsep dulu ya, berarti konsep dibuat baru dibuatlah benda kerjanya atau mesinnya ya, yang sudah dikonsep. Nah, perkembangan teknologi juga tak lepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang. Misalnya algoritma. Nah, dari tadi, ketika ingin mengembangkan sesuatu harus menggunakan logika dan algoritma. Nah, di sini ya, dengan adanya konsep sebuah atau penemu algoritma atau algoritma ditemukan, maka di dalam pengembangan satu hal baru itu bisa dengan mudah, yaitu misalnya algoritma, konsep algoritma itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi ya, untuk tokohnya ini ya pada tahun 830. Akan tapi ya dari belajar dari sejarah algoritma ini ya, maka di komputer itu juga tercipta sampai saat ini. Kemudian untuk sejarah perkembangan komputer selanjutnya adalah kita masuk aja untuk generasi komputer ya, generasi dari perkembangan komputernya. Di sini ada generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Ya, yang kelima adalah dari tahun 2000 sampai saat ini ya. Kemudian untuk komputer generasi pertama, kita masuk ke bahasan komputer generasi pertama, yaitu di sini kita bisa lihat untuk tampilannya. Di sini ada ENIAC ya. Nah, ini pada komputer generasi pertama digunakan sebagai alat hitung ya. Panjangannya adalah Electronic Numerical Integrator and Calculator ya, yang dirancang oleh Dr. John Maudsley dan Presper Eckert ya tahun 1946. Nah, komputer ini ya generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai konsep dasar pembuatannya. Nah, ciri-cirinya di sini ukurannya masih besar ya, karena masih besar atau beratnya juga ini ada 30 ton, menggunakan tabung vakum yaitu 18.000 tub. Kapasitas penyimpanannya kecil ya, karena masih komputer pertama. Kinerjanya
lambat dan cepat panas ya. Memerlukan listrik yang besar yaitu 160 kW ya. Programnya hanya dibuat dengan bahasa mesin ya. Untuk silinder magnetik ya yang ada di komputer ini yaitu digunakan untuk penyimpanan data. Nah, itu adalah komputer generasi kedua ya. Nah, komputer generasi kedua ya, karena pada awalnya yang generasi pertama kan tabung vakum ya. Di generasi kedua ini kita gantikan dengan yang namanya transistor, dan ternyata transistor ini ditemukan oleh Bell Labs ya pada tahun 1947, dan pada tahun 1950 telah meluncurkan evolusi elektronik modern. Nah, dengan ada penemuan baru ya dari Bell Labs transistor, maka komputer naik yaitu menjadi komputer generasi kedua ya. Dari sini ya, untuk generasi kedua ya itu disini oleh ini ya, sehingga IBM komputer yaitu IBM 700 atau seri 7000 series yang dirilis pada tahun 1953. Cirinya adalah memiliki ukuran lebih kecil dari generasi sebelumnya, kinerja lebih cepat ya, memerlukan listrik lebih kecil, bahasa pemrogramannya yaitu ya, ini baru pertama kali ada bahasa pemrograman yaitu Common Business Oriented Language atau COBOL, dan formula atau Fortran. Nah, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core atau storage ya. Nah, serta menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Di sini ya, berarti untuk komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman pertama di ya, generasi kedua program tingkat tinggi. Kemudian komputer generasi ketiga, nah di sini komputer dibuat dengan menggunakan integrated circuit atau IC ya. Ya, meskipun IC ya, sebagai komponen dasar utama, tetapi transistor masih tetap digunakan ya. Cuman ukuran diper. Nah, dan di sini kita bisa lihat untuk generasi ketiga ya, yaitu pertama kali ya komputer itu ada monitor dan keyboardnya ya, karena kita lihat generasi sebelumnya belum ada. Nah, tentunya untuk ciri-cirinya di generasi ketiga ya, memorinya lebih besar, kinerja lebih cepat, dan listrik lebih kecil ya. Nah, kemudian untuk komputer generasi keempat ya, pada generasi ini ya merupakan yang pesat ya, menghimpun integrate circuit menjadi chip ya. Nah, berarti ini apa? Nah, berubah di beberapa chip ya yang digunakan untuk pendukung komputer di generasi keempat. Nah, di sini ya untuk chip ya berarti namanya large scale integration atau LSI ya, digunakan ini ya pada generasi keempat. Zamannya sudah diedarkan untuk orang masyarakat, mana hanya orang-orang tertentu di masyarakat kan komputer generasi keempat ini. Nah, dan ini juga ya pertama kali ya komputer ya menggunakan semikonduktor dan microprosesor untuk memori komputernya atau sebagai otak dari komputer tersebut. Nah, untuk komputer generasi keempat diantaranya adalah, nah kebanyakan ini adalah dari perusahaan IBM ya sama Apple ya, karena yang sebagai pelopor dari generasi perkembangan dari komputer generasi keempat ya. Nah, di generasi keempat ini sudah ada mulai ada MOS ya, terutama yang mengembangkan itu adalah Apple ya, itu ada MOS ya, mulai ada tambahan MOS-nya. Itu adalah komputer yang kalian lihat ya. Komputer generasi ini identik dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, kita lihat pada zaman saat ini ada banyak komputer-komputer yang buatan. Nah, ciri untuk komputer generasi 5 adalah menggunakan scale integration LSI. Masih sama menggunakan ini apa? IC atau chip ya, kumpulan ini, akan tapi ya walaupun sama-sama menggunakan chip, akan tapi untuk ukurannya berbeda ya, sehingga karena ukurannya berbeda
fiturnya semakin banyak ya. Kita bisa lihat komputer saat ini fiturnya banyak dan bisa digunakan di berbagai bidang. Kemudian kecepatan memproses informasi juga meningkat ya. Adanya alat ganti peran manusia. Kemudian komputer juga memiliki kemampuan untuk mendengar ya. Sekarang ketika kita menggunakan komputer yang memiliki kecerdasan, kita bilang misal disinkronkan dengan lampu ya, kita bilang untuk lampu, berarti komputer itu akan mendengarkan dan melakukan proses mematikan lampu. Nah, berbicara ya, komputer juga mampu berbicara. Nah, melihat prosesnya. Contoh adalah ketika di lampu merah dikasih kamera dan komputer pada saat ini yang memiliki kecerdasan buat maka dalam ada kendaraan yang saat lampu merah menerobos, maka untuk data di kendaraan tersebut direkam oleh komputer tersebut dan hasilnya lebih canggih bahkan memberikan kesimpulan yang komputer. Contohnya apa? Ketika kalian tanya sesuatu di komputer ya, otomatis kalian akan mendapatkan jawaban dan ada jawaban dari pertanyaan kalian ya, banyak sekarang. Pembelajaran atau materi tadi ya, kita juga simpulkan dapat menyimpulkan tanpa adanya sejarah orang-orang membangun komputer, maka kita tidak akan mengenal dan merasakan komputer yang secanggih saat ini untuk membantu. Nah, masih pada hari ini ingatlah sejarah proses perjuangan orang sukses ya, karena orang sukses ada yang berhasil, ada kegagalannya. Nah, untuk mencapai keberhasilan ya, itu adalah yang harus kalian pelajari. Nah, kalau kalian berhasil belajar dari itu, ya, maka kalian akan meraih kesuksesan. Untuk prosesnya yaitu adalah silahkan jelaskan pemahamanmu melalui presentasi ya, mengenai materi hari ini ke guru pengampu jika tatap muka atau melalui rekaman suara ya, yang dikirim yang melalui pengumpulan tugas atau soal. Atau silahkan bisa baca instruksi yang diberikan ketika kalian dan ya. Nah, mungkin materi hari ini sampai di sini. Materi pada ini bermanfaat untuk kalian. Oke. See you next time.